Ventilator adalah alat medis yang digunakan untuk membantu pernapasan pada pasien. Nah, macam-macam ventilator pun ada banyak. Nah, salah satunya ini adalah Draeger. Kemudian, prinsip kerja daripada ventilator itu, dia menggunakan oksigen dan udara tekan. Nah, oksigen dan udara tekan ini akan masuk ke dalam ventilator. Dalam ventilator ini ada yang namanya mixer. Mixer itu berfungsi untuk mencampur antara oksigen dan udara tekan tadi. Sensor flow. Nah, sensor flow ini berfungsi untuk mendeteksi laju aliran udara yang telah di mixer tadi, yaitu dari oksigen dan udara tekan. Kemudian hasil daripada pendeteksian itu akan dikirim ke humidifier. Humidifier ini berfungsi untuk melembabkan udara yang telah di mixer tadi. Kemudian setelah dilembabkan, dia akan dikirim ke dalam breathing circuit. Breathing circuit ini terdiri atas dua, yaitu inspiratory dan expiratory. Inspiratory ini berfungsi untuk mengirimkan tekanan positif dari ventilator ke pasien. Kemudian expiratory ini akan mengirimkan tekanan negatif dari pasien, kemudian dia kembali oleh ventilator. Adapun beberapa aksesoris daripada ventilator ini, diantaranya yang pertama ada valve expiratory. Valve expiratory ini berfungsi untuk sebagai konektor antara ventilator dengan breathing circuit, yaitu expiratory. Kemudian di sini ada membran yang dihubungkan ke valve expiratory. Nah, ini. Kemudian di sini ada earpiece. Earpiece ini berfungsi untuk menghubungkan antara sirkuit inspiratory dan expiratory. Kemudian di sini ada sensor flow. Di sini ada tes lang. Tes lang ini berfungsi untuk mengetes aliran pernapasan pada ventilator. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut kepada cara pengoperasian alat ventilator. Pertama, kita menghubungkan alat ke stop kontak. Hubungkan alat ke stop kontak, kemudian hubungkan ventilator ini, yaitu oksigen dan medical air, ke oksigen sentral dan medical air sentral. Kemudian setelah itu aktifkan saklar on off. Kemudian nyalakan alat. Nah, setelah layar sudah muncul, maka di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada untuk neo, pediatri, dan adult. Nah, di sini kita akan memilih pilihan adult karena breathing circuit yang akan kita pakai adalah breathing circuit untuk orang dewasa. Jadi kita memilih pilihan untuk adult. Sebelum kita mengoperasikan alat ventilator, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memasang berbagai macam aksesoris pada ventilator. Nah, yang pertama itu ada valve expiratory. Nah, valve expiratory ini terdapat membran. Nah, membrannya ini kita pasang kepada valve expiratory. Setelah itu kita pasangkan pada ventilator. Setelah terpasang, di sini kita akan memasang flow sensor. Flow sensor ini berfungsi untuk mendeteksi laju aliran daripada udara yang telah di mixer. Nah, setelah itu kita akan memasang breathing circuit, yaitu di sini untuk breathing circuit expiratory. Kemudian di sini untuk breathing circuit inspiratory. Kemudian kita pasangkan pada tiang. Nah, setelah dipasang pada tiang, kita akan menyambungkannya dengan tes lang. Tes lang ini berfungsi sebagai pengganti daripada paru-paru. Setelah itu kita akan mengkalibrasi internal alat ventilator ini, yaitu dengan cara pertama kita tekan sistem check. Setelah itu kita akan menekan device check. Nah, di sini sudah tertampil beberapa kalibrasi internal daripada alat ventilator dengan merek Draeger. Nah, di sini ada auxiliary acoustical alarm, breathing circuit connection, inspect humidifier, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mulai
Ya. Nah, di sini auxiliary acoustical alarm. Apakah alarm telah berbunyi? Nah, yes. Kemudian breathing circuit connection sudah terpasang breathing circuitnya, yes. Kemudian humidifier connection. Kemudian expiratory flow sensor. Kemudian di sini flow sensor. Nah, di sini ada untuk neonatal. Di sini kita skip saja karena kita menggunakan alat ini untuk pasien dewasa. Jadi kita skip. Kemudian tes lung, internal gas. Untuk gas supply sensor di sini kita akan menunggu selama 3 menit. Nah, setelah yang tadi gas supply sudah dikalibrasi, untuk seterusnya untuk oxygen supply, air supply, pressure sensor calibration, expiratory dan seterusnya sampai ke sini, dia akan otomatis terkalibrasi. Nah, untuk jenisnya ini dia tandanya hijau apabila bagus dan tandanya merah apabila tidak bagus. Setelah semua terkalibrasi, maka di sini akan tertampil. Di sini akan otomatis ke kalibrasi breathing circuit. Yes. Nah, kemudian di sini ada leak check untuk breathing circuitnya. Start, kemudian start ventilation. Tekan, otomatis dia akan mulai memompa udara tekannya. Tadi cara mengoperasikan dari ventilator Tiger. Di beberapa ventilator lainnya ada beberapa mode-mode ventilator. Yang pertama yaitu volume control, pressure control, CMV dan super pressure. Nah, mode volume control dan pressure control ini hampir sama untuk pasien yang hampir 100% bantuan pernapasannya itu dari ventilator. Nah, pasien ini tersebut sudah sangat susah untuk bernafas sehingga dia menggunakan dua mode ini. Perbedaannya, jika volume control ini dia mengatur pada frekuensi daripada aliran udara, sedangkan pada pressure control ini dia mengatur tekanannya udara. Nah, kemudian mode yang ketiga yaitu CMV. CMV ini dia 50% dari pasien dan 50% dari ventilator. Jadi untuk pengaturan irama pernapasannya dia setengah dari ventilator dan setengah dari pasien. Sedangkan yang terakhir yaitu ada support pressure. Jadi dia di sini pasiennya sudah bagus pernapasannya, akan tetapi tetap dibantu oleh ventilator. Jadi hampir 90% irama daripada pernapasan itu diatur oleh pasien dan ventilator hanya membantu pasien untuk bernafas. Ada tadi penjelasan singkat dari saya mengenai ventilator merek Breaker. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Bila yang bisa dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With a life this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all